Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk ke dalam perenungan akan firman Tuhan. Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan. Kita menundukkan pikiran kita dan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan hati dan pikiran kita menerima firman-Nya yang begitu indah yang disiapkan Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami bisa duduk dekat kaki Tuhan. Sekali lagi mendengarkan sabda-Mu yang mulia, sabda-Mu yang ajaib. Sekali lagi Tuhan, di dalam waktu ini kami mau kembali kepada hal yang paling krusial, yang paling esensial di dalam iman Kristen kami. Yaitu tentang pengorbanan Kristus, mengenai kematian Kristus. Yang tanpanya kekristenan hanyalah menjadi agama moral semata. Karena kematian Kristus akan membawa kami kepada kabar baik, yang betul-betul kabar baik, yang mengubahkan seluruh hidup kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah kami. Lawatlah, bukalah hati kami Tuhan. Sungguh kami rindu meminum air hidup ini Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam keterbatasannya, kiranya Engkau memakainya. Di dalam nama Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hangat dari keluarga besar dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung di Jakarta Barat, di Green Garden, di mana saya melayani saat ini di sana. Kami bersyukur Bapak Ibu Jemaat GKI Green Lake membawa doa sekolah kami dan juga mendukung kami di dalam kami mendidik, membentuk anak-anak Tuhan yang terpanggil menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan menjadi satu mata rantai dari rangkaian 1 bulan ini mengenai doktrin keselamatan yang sudah dirancang secara apik oleh Buse dan tim tentunya. Dan hari ini kita sampai pada satu mata rantai yang dengan judul Salib Jalan Allah Mendamaikan Manusia dengannya. Bapak Ibu, peristiwa kematian Kristus hampir tidak pernah diperdebatkan dari sisi sejarah. Meskipun nyatanya ada beberapa orang yang menolak, ada golongan-golongan tertentu yang menolak bahwa Yesus itu tidak betul-betul mati untuk kita. Tetapi hampir tidak pernah diperdebatkan secara historik, secara sejarah. Misalkan saja di dalam abad pertama ada sejarawan-sejarawan ternama, sejarawan-sejarawan terkemuka, katakanlah itu adalah Tacius. Dia adalah seorang sejarawan Romawi abad pertama yang terkenal. Di dalam tulisannya dia mengatakan, Kristus, pendiri nama Kristen itu, telah dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius, kata dia. Saya percaya yakin sebagai sejarawan, dia sangat memperhatikan objektivitas. Pada saat itu pasti dia melihat tentang tragedi atau peristiwa penyaliban Yesus, dan dia catat di dalam tulisannya bahwa Yesus betul-betul mati, Bapak Ibu. Sejarawan yang tak kalah terkenal di abad pertama yang bernama Josephus, dia adalah seorang Yahudi. Di dalam tulisannya Antiquities of the Jews, dia mengatakan Yesus seorang yang bijaksana disalibkan oleh Pilatus setelah dituduh oleh para pemimpin bangsa kami. Itu menunjuk kepada bangsa Yahudi karena dia adalah seorang Yahudi. Bapak Ibu, dari penilaian atau tulisan dari sejarawan yang pasti memikirkan akurasi daripada catatan mereka, di sini kita bisa lihat bahwa kematian Yesus disalib itu bukanlah legenda. Kematian Yesus disalib bukanlah isapan jempol ataupun obrolan-obrolan orang di warung kopi. Kematian Yesus bukanlah legenda, sebaliknya dia adalah fakta sejarah yang terjadi di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu, kita sekali lagi pagi hari ini saya ingin mengajak kita menyelam sekali lagi ke dalam narasi penderitaan Kristus. Narasi penderitaan Kristus dalam Injil sangat panjang.
Tetapi saya mau kita membaca satu cuplikan saja di dalam bagian yang panjang itu, di dalam Matius pasal 27. Mari kita membuka Matius pasal 27 ayat 26 sampai 30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal yang ke-27 ayat 26 sampai yang ke-30. Ini menjadi satu part di dalam perjalanan Yesus ke Golgota. Dikatakan ayat 26, pasal 27, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu, lalu memukulnya ke kepala Yesus. Bapak Ibu, sebelum disalib di Bukit Golgota, Yesus itu diceritakan benar-benar disiksa habis. Benar-benar sampai titik darah penghabisan. Dan yang melakukan penyiksaan itu di dalam catatan Injil Matius itu bukan sembarang orang. Itu adalah 30 tentara yang dipilih khusus oleh gubernur yang terlatih, yang tidak mengenal belas kasihan. Langsung saja Yesus ditelanjangi dan dikatakan di situ mereka mulai mencambuk Yesus tanpa basa-basi, tanpa menanyakan kepada Yesus. Mereka langsung mencambuk. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah kata dicambuk di dalam ayat 26. Dikatakan di situ Yesus dicambuk oleh mereka. Itu dalam bahasa Inggrisnya memberikan sebuah nuansa yang lebih jelas. Di dalam terjemahan Inggris itu dipakai istilah flog. Itu bukan hanya sekedar dipukul, tetapi sebuah metode penyiksaan yang kejam. Di mana tubuh seseorang itu dicambuk berkali-kali hingga dikatakan kulitnya robek. Dan darah itu mengalir deras dari orang tersebut. Jadi pemakaian kata flog ini memberikan sebuah penekanan, ini bukan pemukulan biasa. Ini bukan digebukin biasa, tapi ini benar-benar sampai orang itu sekarat. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik, satu kali ada seorang dokter di Amerika bernama Dr. Metherell. Dia mendapatkan gelar kedokteran dari University of Miami. Dia pernah memberikan sebuah, di dalam wawancaranya dia memberikan sebuah gambaran yang menurut saya akurat secara medis, karena dia seorang dokter yang objektif. Dia mencoba menelusuri bagaimana apa yang terjadi oleh Kristus ketika dia disiksa. Di dalam satu cuplikan wawancara itu saya memberikan kata-kata ini, Bapak Ibu. Perhatikan, prajurit itu akan menggunakan cambuk yang terbuat dari tali kulit yang dijalin dengan bola-bola logam dan diikat ke dalamnya, kata Metherell. Itu gambarnya seperti itu ya. Ada tali cambuk kulit, diberikan bola-bola logam, bukan kayu, logam. Dan diikat ke dalamnya. Ketika dicambuk itu mengenai daging, bola-bola ini akan menyebabkan memar yang begitu dalam, yang akan pecah jika dipukul lebih lanjut, kata dia. Belum lagi itu, cambuk itu juga memiliki potongan-potongan tulang yang tajam. Perhatikan Bapak Ibu, tulang yang kecil-kecil tapi tajam. Kita aja kalau udah kena serbukan kayu itu ya, ke kuku kita udah kayak nangis-nangis, sakit. Ini tulang yang tajam, kecil-kecil, yang berfungsi sebagai memotong daging orang yang dicambuk itu. Punggung akan tercabik sehingga bagian tulang belakang, kata Metherell, terekspos, ya, sayatan yang begitu dalam. Cambukan itu akan menjalar dari bahu, punggung, bokong, bahkan sampai bagian belakang kaki. Dia simpulkan dengan satu kalimat ini, eksekusi tersebut sungguh mengerikan. Bapak Ibu, setelah dicambuk, Yesus pun dipermalukan di dalam narasi Injil Matius yang tadi kita baca. Dia diludahi, dia dibully, kalau bahasa sekarang tuh ya. Ditertawakan, ditendang,
mukanya, kepalanya, bahkan diberikan satu bulu, kata bahasa Alkitab. Saya waktu baca bulu, apa bulu ya? Ternyata bulu itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar bambu tipis ya. Tetapi bulu itu mengacu kepada satu kayu yang tebal, yang berat. Dan dikatakan apa? Kayu itu dipakai prajurit itu untuk memukul kepala Yesus. Dan kita tahu di kepala Yesus ada mahkota duri. Berapa dalam duri itu sudah menancap masuk ke dalam kepala Yesus. Belum selesai di situ Bapak Ibu. Perjalanan berlanjut, klimaks di Bukit Golgota. Metral memberikan sebuah penjelasan yang menurut saya secara medis sangat menarik. Dia mengatakan Yesus, pergelangan tangan dan kaki Yesus dipaku menancap di crossbar dengan paku yang meruncing 5-7 inci, bayangkan Bapak Ibu Saudara, sehingga menembus dan menghancurkan saraf medianus, saraf terbesar di telapak tangan kita. Itu hancur seketika ketika dipantek dengan 5-7 inci paku itu. Sehingga itu membuat orang yang dipaku itu menjadi sesak nafas yang hebat kata Metral. Dan dia mengatakan saat Yesus memperlambat nafasnya, dia mengalami apa yang disebut sebagai asidosis pernafasan. Karbon dioksida dalam darah terlarut sebagai asam karbonat yang menyebabkan keasaman darah tingkat tinggi. Dan di akhir wawancara itu Metral mengatakan gini, dan Yesus mengalami gagal jantung. Dan akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir, dia mati. Bapak Saudara, Injil dengan sangat jelas memberitakan kepada kita, kematian Yesus itu adalah kematian yang nyata. Namun yang menjadi pertanyaan dan perdebatan biasanya adalah alasan teologis di balik peristiwa salib itu, bukan? Kenapa ia harus mati? Bukan dengan cara yang terhormat, melainkan di atas kayu salib, lambang penghinaan dan kutuk. Kenapa Yesus mati dengan cara yang demikian? Mengapa Sang Kudus yang tak berdosa itu justru menanggung hukuman yang paling kejam, paling memalukan di dalam sejarah umat manusia? Dan mengapa Tuhan harus mati untuk mengampuni dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Itu menjadi pertanyaan perenungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, masalah kematian Kristus, jika kita mengikuti dari minggu pertama, minggu kedua, masalah kematian Kristus itu timbul karena benturan yang tidak terhindarkan antara kesempurnaan Tuhan dengan kita manusia yang berdosa. Antara kesempurnaan Tuhan di dalam keadilan dan kebenarannya dengan kita yang berdosa. Oleh karena kesempurnaannya, Allah tidak bisa mengabaikan dosa di hadapannya. Dosa di sini bukan hanya sekedar kesalahan moral. Dosa di sini bukan hanya sekedar kelemahan insani kita sebagai manusia yang terbatas. Dosa di sini merujuk kepada pemberontakan aktif kita kepada apa yang dikatakan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, karena Allah yang sempurna dalam keadilannya itu, ia tidak mungkin membiarkan dosa tanpa hukuman. Bukankah logika hukum seperti itu Bapak Ibu? Jika ada pelanggaran, pasti ada konsekuensi. Ibarat seorang hakim tidak mungkin membebaskan orang yang bersalah tanpa keadilan yang ditegakkan. Upah dosa ialah maut. Nah Bapak Ibu, tetapi di sisi lain, Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih. Yang begitu mengasihi kita, orang-orang berdosa, merengkuh kita, mendekap kita. Tetapi kasih Allah itu tidak serta-merta dia menutup mata terhadap dosa yang ada. Disinilah letak keindahan Injil Tuhan. Disinilah bagaimana Allah menunjukkan jalan pendamaian seperti tema kita pagi hari ini. Dia memberikan jalan keluarnya. Dia memberikan jalan pendamaian untuk kita. Ketika kita melihat kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib, kita sedang menyaksikan lebih dari sekedar penderitaan fisik. Sebetulnya di salib itu, kita melihat rahasia terbesar dari kasih Allah. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa di salib itu, Yesus menjadi pengganti kita. Di dalam bahasa Inggris itu jelas sekali ya, penal substitution.
Kalau kita yang suka nonton bola, kita tahu substitution ya. Ganti pemain. Kalau udah capek ya, udah ngos-ngosan, kita ganti pemain. Penal substitution, Bapak Ibu Saudara. Penal substitution itu menekankan bahwa kematian Kristus itu telah membayar hukuman penal. Dari situlah kita tahu ada istilah penalti. Ada istilah penalti, ya. Kristus membayar hukuman itu, membayar penal itu. Kristus seharusnya tidak pantas menerima hukuman itu, tetapi dia menanggungnya dan membayarnya untuk kita. Substitution. Substitusi, digantikan. Posisi kita digantikan oleh Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita yang seharusnya dimurkai oleh Kristus. Kristus menggantikan posisi kita. Penal substitution. Bapak Ibu, penal substitution ini menarik. Dijelaskan secara gamblang sebetulnya sejak dari Perjanjian Lama. Kalau kita baca di PL, ya, kita baca di imamat, ya, yang biasanya kita agak sulit untuk menyelesaikan imamat ya karena terlalu detail mengenai sistem pengorbanan bangsa Israel. Di dalam PL dikatakan, kita tahu ada tradisi ibadah orang Israel, ada tabernakel, kemah suci Musa. Di mana orang-orang kalau ingin diampuni oleh Tuhan, mereka akan membawa apa? Korban, bakaran. Membawa domba, membawa lembu. Dan dikatakan ketika itu dibawa kepada para imam sebagai mediator perantara antara umat dengan Tuhan, imam itu akan meletakkan tangannya di atas korban itu. Dan akan apa? Dan akan memindahkan dosa orang tersebut kepada korban yang dibawanya itu. Itu konsep atau sistem pengorbanan di Perjanjian Lama. Bapak Ibu, yang menarik lagi, dikatakan korban bakaran itu harus jantan tanpa cacat, menunjukkan betapa sempurnanya yang diminta oleh Allah bagi umat Israel melalui korban bakaran itu. Dan menarik Bapak Ibu kalau kita baca di dalam PL, setelah disembelihnya domba atau lembu itu, darah itu akan dipercikan ke atas tutup tabut perjanjian. Kita tahu di dalam PL mereka membawa tabut perjanjian itu kemana-mana, betul? Dan tabut perjanjian itu sebagai simbol kehadiran Allah dan dipercikanlah di sana. Dan dikatakan dengan demikian, dengan melakukan itu semua, imam akan mengadakan apa? Pendamaian bagimu. Sehingga kamu akan menerima pengampunan. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apa yang tergambarkan di PL itu, sesungguhnya korban mengorbankan di PL itu adalah sebuah foreshadow, sebuah bayang-bayang yang menunjukkan pada korban yang sempurna. Siapa Bapak Ibu korban yang sempurna itu? Yesus Kristus. Yang bukan hanya menebus dosa Israel, tetapi menebus seluruh dosa seluruh dunia. Dosa Bapak Ibu dan saya. Maka betul apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika Yesus masuk ke dalam pelayanan di publik. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang akan apa? Menghapus dosa seluruh dunia. Di kepala Yohanes Pembaptis itu ada sistem pengorbanan PL, Perjanjian Lama. Dan dia melihat Yesus adalah korban yang sempurna. Yesus yang adalah korban sempurna itu menggantikan kita, Bapak Ibu. Menariknya lagi, di dalam Perjanjian Lama, bukan hanya menggambarkan pengorbanan Yesus itu di dalam sistem pengorbanan ibadah Israel. Tetapi kalau kita baca di dalam Yesaya, satu kitab yang menurut saya indah sekali untuk menunjukkan the beauty of the cross itu, keindahan salib itu, dikatakan gambaran Yesus itu adalah hamba yang menderita. Hamba yang menderita. Yesus adalah hamba yang mewakili kita semua. Dia menderita. Nabi Yesaya pernah menuliskan satu ayat terkenal Bapak Ibu. Saya yakin sekali Bapak Ibu tahu ayat ini. Ayat ini adalah ayat pembukaan film The Passion of the Christ.
Kalau Bapak Ibu pernah nonton karangan Mel Gibson, dia buka film itu dengan satu ayat ini. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan sebagai hamba yang menderita itu, Yesus harus melalui jalan perendahan diri, Bapak Ibu Saudara. Dia diludahi, kata Matius tadi. Dia diejek-ejek, diolok-olok. Dia ditanggalkan pakaiannya. Kita tahu pakaian itu kan menutupi hal yang paling private dalam hidup kita. Tetapi ditanggalkannya lah pakaian itu menjadi sebuah olok-olok yang menurut saya, wow, udah sangat dahsyat dialami oleh Kristus. Benar-benar Yesus dihumiliate, direndahkan serendah-rendahnya. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya dia ditinggikan oleh Bapa. Dengan menempuh jalan salib ini, humiliation, dia pada akhirnya ditinggikan oleh Bapa. Exaltation. Itulah jalan pendamaian. Itulah jalan di mana Kristus menggantikan kita. Bapak Saudara, tanpa kematian Kristus tidak ada Injil. Amin. Tanpa kematian Kristus di salib tidak ada kabar baik. Tidak ada kabar baik. Saya mengutip satu perkataan dari Martin Luther. Saya rasa Bapak Ibu pernah mendengar nama Martin Luther, adalah salah seorang tokoh reformasi gereja. Apalagi Oktober ini kita sedang merayakan itu. Luther pernah mengatakan, ketika dia memandang salib, dia melihat yang namanya glorious exchange. Pertukaran yang mulia. Apa maksudnya? Dia mengatakan gini, Christ takes what is ours and give us what is His. Yesus mengambil apa yang menjadi milik kita. Apa milik kita, Bapak Ibu? Dosa, kutuk, kematian, itu milik kita. Itu possession kita, itu kepemilikan kita. Ketiga itu kepemilikan kita sesungguh-sungguhnya. Dosa, kutuk, kematian. Dan Kristus memberikan kepada kita apa yang menjadi miliknya. Apa? Kebenaran, berkat, dan hidup yang kekal. Saudara, tidak ada pertukaran yang mulia dalam dunia ini selain daripada yang ditunjukkan oleh Kristus di atas kayu salib. Siapa kita sampai-sampai Kristus memberikan seluruh miliknya kepada kita? Siapa kita sampai-sampai Kristus menempatkan dirinya di atas kayu salib sebagai penghukuman yang paling hina di dalam dunia? Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Saya kasih bold di situ. Dibenarkan. Bapak Saudara, salah satu berkat keselamatan terbesar yang kita terima dalam hidup kita di dunia ini melalui salib Kristus, itu adalah berkat pembenaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya justification. Seperti yang Paulus katakan tadi, kita dibenarkan oleh Allah. Itu berkat, Bapak Ibu. Berkat dibenarkan oleh Allah. Maksudnya apa pembenaran itu? Karya kuasa Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus yang mendeklarasikan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu sebagai orang-orang yang dibenarkan. Sebagai orang-orang benar. Lah, emang selama ini kita bukan orang-orang benar. Bapak Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia berada dalam kondisi ini, ya, yang kerap disebut sebagai the absence of original righteousness. Sejak kejadian 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kita semua yang lahir ke dalam dunia ini, kita the absence of original righteousness. Tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Maka dari itu kalau kita baca di dalam perjanjian lama, Allah menengok ke dalam dunia. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. The absence of original righteousness. Gak ada kebenaran dalam diri manusia. Kecondongannya berbuat dosa. Bapak Saudara, kondisi mengenaskan itulah yang sedang
address oleh Allah. Kondisi yang sangat menyedihkan itulah yang sedang diselesaikan oleh Allah. Di dalam Kristus, Allah membenarkan kita. Karena Kristus adalah sang kebenaran itu, memberikan kebenaran dalam hidup kita supaya Allah melihat kita bukan lagi musuh-musuhnya. Allah tidak lagi melihat kita orang yang jauh darinya, tetapi yang dekat kepadanya. Karena siapa, Bapak Saudara? Kristus. Berkat pembenaran. Bapak Saudara, kalau kita misalkan pernah menghadiri satu persidangan di pengadilan, anggaplah kita ini audiensnya. Kita adalah para pendengar, para pelihatnya. Tiba-tiba dibawa masuklah ke dalam satu tersangka yang sudah melakukan kejahatan yang menurut saya di luar nurul, sudah tidak bisa terampuni, sangat horrible. Mungkin katakanlah dia sudah memutilasi keluarganya atau apalah. Pokoknya sangat-sangat mengerikan perbuatannya. Jaksa serta penyidik sudah mengkalkulasi dia akan dijatuhi hukuman mati. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, datanglah seorang hakim masuk ke dalam ruangan itu. Dan tiba-tiba dia memecah suasana hening itu dengan palu. Tak, tak, tak. Dan dia mendeklarasikan atau menyatakan dengan jelas orang ini tidak bersalah. Orang ini adalah orang benar. Saudara, apa respon kita? Sesungguhnya dari cerita itu pelaku kejahatan itu adalah kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya. Kita adalah pelaku kejahatan itu. Tetapi karena Kristus, kita yang harusnya dimurkai, dihukum kekal. Kristus gantikan kita. Bapak Saudara, oleh karena itu jika ada seseorang yang mengatakan kepada kita bahwa kekristenan itu hanya berbuat baik. Kekristenan itu hanya soal melakukan ini dan itu supaya kamu selamat, gitu ya. Seorang yang pernah penulis buku terkenal, Tim Keller, pernah berkata gini, Bapak Saudara. Kekristenan itu bukanlah nasihat yang baik, tetapi terutama kabar baik tentang sesuatu yang telah dilakukan untuk engkau. Bapak Saudara, apa bedanya kabar baik atau berita, ya katakanlah gitu, dengan nasihat, ya, berita baik atau nasihat. Nasihat itu kan himbauan untuk kita melakukan sesuatu di masa depan yang belum terjadi, ya. Itu nasihat supaya kita itu benar, ya. Tetapi berita itu adalah laporan atas sesuatu yang sudah terjadi dan tidak ada yang perlu kita perbuat karena hal itu sudah terjadi. Dan itulah berita baik. Tidak ada sesuatu pun yang perlu kita kerjakan lagi karena Kristus sudah mengerjakan secara paripurna, secara sempurna di atas kayu salib bagi kita semua. Trying to be good and spiritual isn't enough. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya menjadi orang baik. Menjadi orang Kristen itu adalah menerima sebuah undangan. Menerima kasih karunia Allah sepenuhnya. Yang menjadikan status kita sebagai orang benar. Karena tidak ada satupun dalam hidup kita yang berkontribusi bagi keselamatan kita. Kristus telah mengerjakannya bagi kita. Bapak Saudara, saya kira kebenaran ini menjadi jangkar yang kuat di dalam kehidupan kita. Nyata terjadi dalam hidup kita. Kerap kali di dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, bukan? Bahkan pergulatan batin kita melawan dosa-dosa yang masih bercokol di dalam hidup kita. Banyak signature sins dalam hidup kita. Banyak dosa-dosa favorit dalam hidup kita yang belum rela untuk kita lepasin. Kalau kita mau jujur. Satu kali seorang remaja datang kepada saya setelah sekian lama dia memendam cerita itu, memendam pergumulan dan keresahannya. Dia mendatangi saya dengan keberanian dari Tuhan saya rasa. Dan akhirnya dia melakukan namanya confession, pengakuan dosa di hadapan saya. Dia mengatakan selama ini dia terikat kuat di dalam dosa pornografi. Setiap kali dia pulang sekolah, pasti di pikirannya
website mana lagi, film mana lagi. Begitu kuatnya sampai dia putus asa dan dia cerita kepada saya, ada satu kalimat yang masih terekam jelas di kepala saya. Dia mengatakan, saya sudah berupaya melawan dosa itu, tapi kayaknya saya ada di satu titik untuk menyerah. Saya tidak mampu lagi untuk berjuang. Lagi pula saya merasa dosa-dosa saya ini kalau diakumulasi itu sangat berat, sangat banyak. Dan kayaknya gak mungkin Tuhan mengampuni saya. Saudara, itu satu ekspresi yang keluar dari seorang remaja. Ketika dia merasa bahwa dirinya terlalu kotor untuk Tuhan ampuni. Dirinya terlalu berdosa untuk Tuhan jamah lagi. Saudara, kebenaran hari ini mengingatkan kita, siapapun kita. Di dalam beratnya pergumulan kita melawan dosa, penyesalan kita akan masa lalu, Tuhan membuka tangannya bagi kita. Saudara, ada satu katekismus Heidelberg, pertanyaan 60, pernah memberikan satu poin yang jelas menurut saya bisa menjadi penghiburan bagi kita semua. Meskipun hati nuraniku menuduhku bahwa aku telah melakukan dosa berat, melawan semua perintah Allah dan tidak menaati satupun dari perintah-perintah itu. Kerap kali iblis dengan cerdiknya memberikan pemikiran-pemikiran intimidatif kepada kita sehingga kita berpikir anugerah Tuhan tidak cukup untuk mengampuniku. Karena aku terlalu kotor dan hina. Hati nurani kita berbalik menuduh kita. Pernahkah Bapak Ibu pernah mengalami saya tidak layak? Siapa saya Tuhan, kenapa Engkau mengambilku menjadi anak-Mu? Tetapi kebenaran ini mengingatkan bahwa Allah tanpa sedikit pun jasa dariku dan hanya karena kasih karunia-Nya menganugerahkan dan memperhitungkan kepadaku apa? Kebenaran dan kekudusan Kristus yang sempurna. Tidak perlu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan itu, tidak usah. Karena Tuhan telah memberinya cuma-cuma buat kita. Saudara, di sisi lain Tuhan itu sangat membenci orang yang self-righteous. Kalau tadi kan orang yang nampaknya sangat tidak pede dengan hidupnya, tidak layak, Tuhan gak mungkin bisa mengampuni saya yang berdosa. Tapi di sisi lain, di ekstrim lain, Tuhan itu sangat membenci orang yang self-righteous. Di dalam Injil, siapa contoh orang yang suka membenarkan dirinya? Orang Farisi. Orang yang selalu membenarkan dirinya adalah orang yang gak butuh Tuhan. Dengan make up spiritual atau kerohaniannya sudah cukup. Tetapi Tuhan paling benci orang yang self-righteous. Tuhan sangat benci orang yang sangat mengandalkan diri dan tidak mau membutuhkan kasih karunia-Nya. Jadi salib itu melakukan double kill. Kalau bahasanya Mobile Legends tuh ya. Yang satu, dia membunuh, ya, tanda kutip, perasaan ketidaklayakan kita. Salib juga membunuh kepongahan dan kesombongan kita. Jadi salib itu memberikan kita lensa baru untuk melihat diri kita secara jelas, secara clear. Datanglah kepada Kristus, datanglah kepada salibnya, maka kita akan mengalami pengampunannya yang sejati. Nah, Bapak Saudara, saya teringat dengan satu tulisan yang ditulis oleh Max Lucado dalam bukunya Be Like Jesus. Dia pernah mengatakan gini, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Amin. Tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Seperti hari ini kita melihat berita Injil itu. Tetapi setelah kita diselamatkan, Tuhan tidak akan membiarkan kita seadanya. Bapak Saudara tahu seadanya? Orang Kristen seadanya tahu? Orang Kristen KTP kalau bahasa kita hari ini, mengikut Tuhan hanya sekedar agama. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk memikul salib itu setiap hari, bukan hari Minggu doang. Itu artinya menjadi orang Kristen tidak seadanya. Supaya apa? Supaya semakin hari kita dibawa semakin serupa dengan Kristus dengan memikul salibnya setiap hari. Memikul salib itu artinya apa? Kita berjuang mematikan dosa-dosa dalam hidup kita setiap hari, Bapak Saudara. Itu panggilan salib.
Kita semua yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita semua ada di dalam satu track yang sama, yaitu Via Dolorosa. Bukan hanya Jumat Agung saja Via Dolorosa. Setiap hari kita ada di dalam jalan salib. Ada satu penulis namanya Thomas A. Kempis mengatakan gini, realize that you must lead a dying life. Hidup kita itu kehidupan yang sekarat. Bukan sekarat secara fisik ya. Kehidupan yang dying, sekarat. Maksudnya apa? The more a man dies to himself, the more he begins to live unto God. Saya kira apa yang dikatakan oleh Thomas ini sesuatu yang benar sekali. Karena Thomas adalah orang yang pernah mengalami salib itu dalam hidupnya. Dan salib itu dia pikul setiap hari. Dan dia menemukan satu perenungan yang begitu hebat. The more atau semakin kita mati bagi diri kita sendiri, semakin kita hidup bagi Allah. Kita tidak bisa hidup bagi Tuhan kalau kita belum rela melepaskan dosa-dosa favorit kita. Kita tidak bisa hidup menyenangkan hati Tuhan kalau kita belum menanggalkan kesombongan diri kita. Kita tidak bisa hidup bagi Tuhan kalau kita masih menyimpan signature sins, dosa-dosa favorit apapun itu dalam hidup kita. Saudara, bawalah salib itu di dalam kehidupan kita yang paling remeh. Ketika kita berkeluarga, ketika kita melakukan parenting terhadap anak kita, ketika kita ada di sekolah, kampus, berapa banyak kampus sekarang diisinya oleh orang-orang yang pikirannya ngebully terus. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu berita di Udayana. Satu anak lompat ya dari lantai berapa tuh karena dibully teman-temannya. Teman-teman, bawalah salib sebagai orang yang telah digantikan oleh Kristus. Salib harus menjadi mindset kita. Salib harus menjadi cara pikir kita. Salib harus mendrive bagaimana kita memutuskan sesuatu. Salib harus mendorong kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah artinya memikul salib. Itulah apa artinya hidup bagi Tuhan. Itu artinya mati bagi diri kita sendiri. Kiranya perenungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah tersalibkan bagi Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi Engkau membanjiri pikiran kami, hati kami dengan satu pesan yang paling mendasar dalam iman kami. Dan biarlah salib ini Tuhan bukan hanya sekedar simbol, bukan sekedar ornamen di rumah kami, ataupun ornamen sebagai liontin di kalung kami, ataupun apa yang lain ya Tuhan. Tetapi salib itu betul-betul ada di dalam sanubari hati kami yang paling dalam, yang meresap jauh di dalam hidup kami. Sehingga kami rela Tuhan untuk menyalibkan pikiran kami, untuk menyalibkan hati kami, untuk menyalibkan emosi kami Tuhan, untuk menyalibkan kehendak kami, mengarahkan seluruh gerak hidup kami kepada kehendak Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk makanan sorgawi siang hari ini. Sungguh-sungguh mengenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.